Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kita katakan mengambil faidah dari kisah-kisah ya dari Al-Quran maupun hadis yang bisa kita jadikan bahan ya untuk kita ceritakan ya. Karena ini salah satu metode pembelajaran, yaitu melalui kisah-kisah. Dan tentunya kisah-kisah itu kalau bisa bukan hanya sekedar kita ceritakan, ya, tapi ya harus ada poin-poin yang perlu kita sampaikan, ya, faidah-faidah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita atau anak didik kita. Jadi bukan sekedar ya untuk menceritakan kisah itu ya. Nah demikian. Nah kita masih bersama kisah Salman Al-Farisi ya, bagaimana pencariannya mengejar hidayah, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang yang lain ya, untuk mencari hidayah, mencari kebenaran. Ya, kita sampai pada bagaimana Salman ini ya berpindah dari satu orang ke orang yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari Musil, Nasibin sampai ke Amuriyah. Ya. Nah, di sini coba lihat ada satu faedah yang penting yang bisa kita petik di situ ya. Beliau bertemu dengan orang-orang yang baik ya di Musil, di Nasibin, dan di Amuriyah ya. Sesuatu yang tidak beliau dapatkan ketika pertama kali menginjakkan kaki di negeri Syam. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika Salman bertemu dengan uskup yang pertama dia temukan, ternyata bukan orang baik. Ia tidak bertanya kepada siapa-siapa, dia bertanya kepada orang awam, ya, kepada orang-orang yang ada di sana, siapa orang yang paling berkompeten untuk saya temui untuk berkonsultasi ataupun untuk belajar agama ini. Mereka menunjuk si uskup itu karena yang mereka tahu ya dia. Ya, di sini Salman tidak bertanya kepada orang yang berilmu, orang yang tahu. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar, para pedagang yang membawanya ke negeri Syam. Beda halnya ketika ia berada di Nasibin ataupun Amriyah, ya itu adalah kita katakan wasiat dari kita katakan orang baik yang ia tinggal bersamanya ya. Nah demikian. Ya, dia diwasiatkan untuk menemui si fulan dan si fulan ya. Nah, akhirnya dia menemukan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa membimbingnya kepada hidayah itu ya. Nah, demikian. Baik. Jadi ya memang belajar itu ya kita harus bertanya referensinya. Ya, referensinya. Ya, sehingga kita tahu ya apa yang kita baca, kepada siapa kita belajar. Nah, kalau kita di sini belajar mencari referensi sendiri, ya, dan tanpa kita katakan bimbingan dari orang yang tahu atau orang yang berilmu, ya, maka kejadiannya seperti Salman ketika pertama bertemu dengan uskup yang ternyata bukan orang baik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pentingnya kita bertanya kepada ahli ilmu,
yang ditanyakan kepada ahli ilmu bukan hanya ilmu, ya, tapi juga sahib ilm, ya. Yang ditanya oleh Salman kepada orang-orang itu, ya orang-orang baik itu, bukan hanya ilmu, tapi ahli ilmu. Itu yang juga perlu kita tanyakan kepada orang yang berilmu, karena mereka tentunya lebih tahu dari kita siapa yang berilmu, apalagi sepeninggal mereka, siapa yang harus kita datangi, ya, kepada siapa kita harus belajar, ya, karena ya tentunya siapa saja akan mati dan meninggalkan dunia ini, ya. Nah, sementara ya perjalanan menuntut ilmu tidaklah berhenti dengan matinya seorang alim, ya. Seorang murid tentunya tidak berhenti menuntut ilmu dengan wafatnya gurunya misalnya, ataupun ahli ilmu, dia harus terus mencari ilmu itu, ya. Nah, demikian. Jadi, tapi dia harus tahu, ya, kemana dia harus belajar, kepada siapa dia harus belajar sepeninggal alim tersebut. Nah, itu yang terjadi, ya. Ini adalah yang ya kita katakan terakhir dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berada di Amuriyah, ya. Di sana ia tinggal dengan seorang yang ternyata juga orang baik, ya, orang yang menjalankan agamanya, orang yang saleh, berpegang teguh dengan ajaran yang diyakininya. Nah, ketika ketentuan Allah datang kepada laki-laki tersebut, kepada orang itu, ya, aku berkata kepadanya, wahai fulan, dahulu aku tinggal bersama fulan, lalu ia berwasiat kepadaku untuk menjumpai si fulan, lalu si fulan berwasiat kepadaku untuk menemui si Alan, lalu si Alan berwasiat kepadaku untuk menemuimu. Lalu siapa yang akan engkau wasiatkan agar aku menemuinya sepeninggal dirimu? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ini satu tradisi ataupun kita katakan sunnah, ya, bagi para penuntut ilmu, yaitu dia tidak berhenti menuntut ilmu dengan kematian gurunya atau kepergian gurunya. Ya, dia harus terus mencari ilmu itu dari, ya, orang-orang yang berilmu. Ya, nah demikian. Maka orang itu menanggapi, laki-laki itu menanggapi, wahai anakku, demi Allah aku tidak lagi mengetahui seorang pun yang kini masih sejalan dengan pemahaman agama yang kami amalkan, sehingga aku bisa memerintahkan kamu untuk menemuinya. Ya, coba lihat beruntungnya, ya, bertemu dengan orang jujur dan orang yang saleh, ya. Dia akan menuntun kita kepada kebaikan. Ya, nah demikian. Aku tidak menemukan lagi orang yang mengamalkan agama kami seperti yang aku amalkan ini. Ya, akan tetapi, ya, zaman datangnya seorang nabi telah mendekatimu. Seorang nabi baru yang dikabarkan akan muncul sudah dekat. Seorang nabi diutus dengan membawa agama Ibrahim. Ya, dan laki-laki ahli kitab ini, Nasrani ini, dia membaca kitab sucinya, dia tahu bisyarah, ya, kabar gembira yang disebutkan di dalam kitab sucinya bahwa akan diutus seorang nabi terakhir dari kalangan, bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Bani Ismail, ya, anak keturunan Ibrahim, membawa agama Ibrahim, berasal dari negeri Arab. Ya, laki-laki Nasrani ini tahu karena dia baca kitab sucinya, dan dia adalah orang yang mengamalkan kitab sucinya saat itu. Ia akan berhijrah ke negeri di antara dua harrah, yaitu tanah berbatuan hitam. Maksudnya Madinah, ya, antara dua harrah. Harrah artinya tanah yang berbatuan berwarna hitam. Negeri itu ditumbuhi pepohonan kurma, yaitu banyak kebun-kebun kurma. Nabi itu memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Ya, ia mau menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah. Ya, karena maksudnya zakat, ya, karena Nabi dilarang, ya, menerima zakat. Demikian juga ahli bait, ya, tidak boleh menerima zakat. Di antara pundaknya ada tanda kenabian, ya, tanda nubuat. Di antara dua pundaknya ada tanda kenabian. Jika kamu mampu, pergilah ke negeri itu. Ya, coba lihat di sini, tidak ada lagi orang yang tersisa. Maka coba lihat ahli ilmu ini, dia tidak pandai-pandai temui si fulan, ternyata bukan ahlinya. Ya, dia mengatakan tidak ada lagi yang tersisa.
Cuma ada satu bisyarah, kabar gembira yang akan muncul, ya, sudah tiba waktunya, dekat waktunya, dengan tanda-tanda yang ia ketahui ya dari kitab sucinya. Maka ini yang diwasiatkan oleh laki-laki ini kepada Salman. Ya, nah kalau kamu bisa pergilah ke negeri itu. Ya, nah maka laki-laki yang baik ini, orang soleh ini pun wafat. Aku masih menetap di kota Amuriyah selama beberapa waktu. Ya, hingga suatu ketika kafilah dagang Bani Kalbi melintas di hadapanku. Maka aku bertanya, maukah kalian membawaku ke negeri Arab? Sebagai imbalan akan kuberikan sapi dan kambing kecilku ini. Ya, segala sesuatu tentu harus ada yang dikorbankan, pengorbanan. Ya, tentunya itu harta berharga bagi Salman saat itu. Tapi demi mencari suatu kebenaran, hidayah, ya korbankan itu. Ya lepas itu harta. Maka mereka mengatakan, baiklah. Mereka setuju. Ya, maka aku menyerahkan ternakku dan mereka pun membawaku pergi ke negeri Arab. Nah, sekarang ini adalah ya kita katakan petualangan baru ataupun perjalanan baru bagi Salman ke negeri yang asing baginya. Negeri Syam asing bagi Salman karena ia berasal dari Persia, dan negeri Arab tentunya lebih asing lagi ya baginya. Nah, tetapi setibanya di Wadil Qura, mereka berbuat zalim kepadaku. Mereka menjualku kepada laki-laki Yahudi sebagai budak. Ini musibah ya. Ya, musibah. Ya, Salman kembali ya tertipu oleh manusia. Ya. Nah, ini cobaan ya di dalam kehidupan kita ya, cobaan demi cobaan kadang-kadang silih berganti datangnya. Ya. Kalau dahulu ia tertipu dengan seorang uskup yang ternyata bukan orang baik. Nah, ini ia ditipu oleh orang-orang ini yang telah diberi imbalan sapi dan kambingnya. Ternyata mereka menzalimi Salman. Ya, menzalimi Salman. Mereka menjual Salman kepada orang Yahudi. Ya, artinya apa? Salman menjadi seorang budak ya bagi seorang Yahudi. Ini satu musibah ya bagi Salman saat itu. Tapi ya itu tidak menyurutkan langkahnya untuk terus mengejar dan mencari hidayah. Nah, demikian seperti yang diwasiatkan oleh sahabatnya ataupun laki-laki di Amuriyah tadi, bahwa akan muncul nabi baru di negeri Arab, begini tandanya ya. Nah, itu yang dia kejar. Itu fokusnya. Maka dalam perjalanannya kembali ia ditimpa sebuah musibah. Ya, ia kembali ditimpa sebuah musibah, yaitu apa? Ya, orang-orang itu berkhianat ya. Kafilah dagang Bani Kalbi itu berkhianat kepadanya. Dia dijual kepada seorang laki-laki Yahudi. Ya. Nah, demikian. Tapi ya itulah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang musibah itu adalah jalan pintu menuju sesuatu yang kita kejar. Ya, pintu menuju sesuatu yang kita kejar. Ya, kebaikan yang kita inginkan, hidayah yang kita kejar, kebenaran yang kita dambakan. Kadang-kadang perlu melewati kerikil tajam. Ya, nah yang perlu kita lakukan hanyalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini terjadi juga pada seorang nabi ya, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pergi meninggal kaumnya dalam keadaan marah karena kaumnya tidak mendengarkan kata-katanya. Ya, nah akhirnya ia berlayar dengan sebuah perahu bersama orang-orang. Ya, ternyata perahu ini over kapasitas. Kapasitas penumpang melebihi kemampuan perahu itu untuk membawa beban. Artinya ya harus ada satu penumpang yang dikorbankan
dilempar ke lautan. Ya. Harus ada satu orang yang bersedia rela sebagai orang yang dikorbankan begitu ya. Tapi supaya adil diundi. Karena kalau dipilih gitu aja kan nggak adil mungkin ya. Siapa yang mau dilemparkan? Ya maka diundi. Ya ternyata setelah diundi yang keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang mengatakan kami tidak ingin melemparmu. Karena mereka tahu Nabi Yunus orang yang saleh begitu ya. Coba ulang lagi. Sampai 3 kali tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Mau tidak mau ya. Ya, suka tidak suka Nabi Yunus harus dilempar ke laut. Nah, ketika dilempar ke laut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor ikan besar untuk menelannya, tapi jangan meremukkan tulangnya dan melukai kulitnya. Ini ikan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Yunus tidak tahu ya bahwa ikan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tidak tahu. Nah, ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga ya. Dilempar ke laut musibah. Ditelan ikan itu musibah kedua setelah musibah pertama. Tapi coba lihat, ternyata musibah kedua ini adalah pintu jalan keluar ya. Pintu menuju keselamatan. Bahwa itulah cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Yang terlihat oleh manusia itu seperti musibah ya. Kadang-kadang gitu pandangan kita. Kita melihat ini di musibah. Padahal mungkin itu adalah cara Allah untuk menyampaikan kita kepada apa yang kita inginkan. Ya, nah demikian. Nah, ternyata ikan itu membawa Nabi Yunus mendekati daratan, kemudian dimuntahkan dan Nabi Yunus selamat. Ya, bayangkan kalau seandainya Nabi Yunus harus berenang ke tepian itu, mungkin nggak akan sampai ke tepian ya, seberapa kuat kita berenang. Mungkin baru berapa meter atau puluhan meter, belasan meter kita sudah, ataupun puluhan meter kita sudah tenggelam mungkin. Itu hikmahnya. Walaupun manusia mungkin memandang ini musibah baru ya. Sudah dilempar ke lautan, dimakan ikan. Ternyata musibah kedua ini jawaban bagi musibah yang pertama. Ya, nah demikian. Maka kadang-kadang pandangan kita tentang musibah, ya baru kita koreksi setelah kita mengetahui hikmah di balik musibah itu. Oh, ini ternyata yang Allah kehendaki. Oh, ini ternyata yang Allah inginkan dari diriku, ya, dari musibah yang menimpaku. Nah, demikian, ya. Sehingga Nabi Yunus tidak perlu berenang dengan letih, capek, ya, begitu ya. Mungkin akan kehabisan tenaga, ia berada di perut ikan dan ikan itu membawanya mendekati daratan dan ia pun selamat. Ya, nah demikian. Ya, tentunya Nabi Yunus berzikir terus kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, nah akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, demikian ya. Nah, di sini juga ya, ini mungkin ya kita pandang sebagai musibah ya. Dari sudut pandang manusia, ya, dijualnya Salman kepada laki-laki Yahudi ini satu musibah. Ya, satu musibah. Tapi itulah jalan ya sebenarnya bagi bagi Salman untuk mendekati apa yang hendak dia tuju. Hidayah itu. Ya, ternyata laki-laki ini adalah ya laki-laki yang tinggal di kota Madinah dari suku Bani Quraidah. Ya, nah demikian. Ya. Nah, dan akhirnya sampailah Salman ke Madinah, ya. Nah, ketika dijual kepada laki-laki Yahudi sebagai budak, akhirnya aku tinggal bersama Yahudi itu. Di sana aku melihat banyak pohon korma. Aku berharap ini adalah negeri yang diceritakan oleh sahabatku. Hanya saja belum yakin. Aku belum yakin. Gitu. Nah, ketika aku tinggal bersama Yahudi itu, datanglah keponakannya dari kota Madinah. Dari Bani Quraidah. Ia membeliku darinya. Berpindah dari satu majikan ke majikan lain. Akhirnya sampai ke Madinah. Ia membawaku ke kota Madinah. Semakin dekatlah Salman kepada apa yang dicarinya. Ya, tentunya perjuangan yang panjang, penuh kesabaran, ya penuh ya kita katakan perjuangan ya, tidak mudah ya untuk sampai ke situ.
Nah, cobaan demi cobaan dilalui oleh Salman. Ya, nah, maka apa? Demi Allah kata beliau, aku benar-benar menyaksikannya. Aku mengenal negeri ini dari ciri-ciri yang dikabarkan oleh sahabatku tadi. Ya, sahabatku yang ada di Amuriyah sebelumnya itu. Nah, setelah itu aku tinggal di sana. Ya, kemudian Allah mengutus Rasulnya. Dan Rasul itu tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Aku tidak pernah mendengar kabar tentang Rasul itu. Karena aku larut dalam kesibukanku sebagai budak. Ya, fokus pekerjaannya. Nah, yaitu sebagai budak berkhidmat kepada tuannya, majikannya. Nah, tak lama berselang Rasul itu hijrah ke Madinah. Ya. Nah, ya ini adalah ya kita katakan jalan ya bertemunya Salman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah Allah mengantarkan Salman kepada apa yang dia tuju. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan itu kepadanya. Ya. Nah, tapi ya itu tidak mulus. Ya, banyak tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, ya musibah-musibah, ujian-ujian yang ia lalui, yang Salman lalui di dalam perjalanannya, tapi itu semua tidak menyurutkan langkahnya. Ya, nah, kadang-kadang kita baru diuji sama Allah sedikit saja, kita sudah mundur teratur. Ya, kita sudah menyerah. Ya, nah. Boleh jadi musibah itu adalah jalan yang Allah buka sebenarnya sekaligus untuk menguji kesabaran kita dan kesungguhan kita, dan sebenarnya musibah itu adalah jalannya gitu. Seperti Salman di sini ya, ketika dia dikhianati oleh para kafilah dagang Bani Kalbi tadi, ya, dijual kepada seorang laki-laki Yahudi, ini musibah. Tapi itulah jalan ya menuju apa yang kita inginkan. Ya. Nah, akhirnya ia sampai di kota Madinah dan Nabi juga hijrah ke Madinah. Ya. Nah, demi Allah kata beliau, ketika Nabi datang, aku sedang berada di atas pohon korma milik majikanku untuk melakukan beberapa pekerjaan di situ. Dan majikanku duduk di bawah pohon. Ya, tiba-tiba keponakannya datang, kemudian berdiri tepat di hadapannya. Seraya berkata, ini Salman di atas pohon kurma ya, majikannya di bawah itu bersama keponakannya. Mereka berbicara, berkata, Paman, mudah-mudahan Allah membinasakan Bani Qailah. Demi Allah sekarang mereka sedang berkumpul di Kuba untuk menyambut kedatangan seorang laki-laki dari Mekah yang mendatangi mereka hari ini. Dan mereka mengklaim laki-laki itu adalah seorang nabi. Ya, seperti pucuk dicinta ulam tiba ya, pucuk dicinta ulam tiba. Itulah sebenarnya yang dicari oleh Salman sesuai dengan wasiat ya sahabatnya dari Amuriyah tadi yang memberikan ya pesan kepadanya untuk ya menemui ciri-ciri ini, dan ia betul-betul melihat semua ciri-ciri itu seperti yang diceritakan ataupun yang disampaikan oleh sahabatnya sebelumnya. Ya, nah demikian ya. Maka tiba-tiba badanku gemetar. Ya. Badanku gemetar, ya, gemetar ya bukan karena sakit ya. Tapi ini adalah suatu perasaan yang nggak bisa diungkapkan ya. Bayangkan perjalanan panjang ya, kita katakan perjalanan yang penuh dengan ujian ya, dan ini sepertinya sudah hampir ya mendekati tujuan gitu. Ya, hingga aku mengira akan jatuh menimpa tuanku gitu. Ya, karena enggak kuat ya kita katakan ya perasaan yang enggak bisa diungkapkan begitu. Sehingga enggak fokus terhadap apa yang sedang dilakukan. Ia sedang berada di atas pohon kurma, di bawahnya majikannya. Aku hampir jatuh menimpa tuanku. Aku pun bergegas turun dari pohon kurma dan bertanya kepada keponakan tuanku itu, apa yang kau katakan tadi? Ya.
Maka apa yang engkau katakan tadi, maka melihat kelakuanku ini, tuanku itu pun marah dan meninjuku dengan pukulan yang sangat keras. Ya namanya budak ya. Begitulah dia nasib budak begitu ya. Dia ibarat barang gitu ya, yang boleh digunakan ya menurut kehendak pemiliknya begitu. Ya. Nah, tuannya ini marah meninjunya begitu. Ditinju dengan pukulan yang sangat keras dan berkata, "Apa urusanmu dengan ini?" Ya. Udah kerjakan aja tugasmu. Ya, ya. Kembali bekerja sana. Maka aku menjawab lirih, "Tidak ada tuanku, hanya saja aku ingin memastikan perkataannya. Ya, enggak ada kepentingan apa-apa maksudnya. Ya, enggak ada maksud apa-apa, hanya aku ingin memastikan berita itu." Begitu. Nah, ketika itu aku menyimpan beberapa kurma yang kupetik dan aku kumpulkan di satu tempat. Ya, nah demikian. Ya. Sore harinya aku mengambil kurma-kurma itu lantas pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di Kuba. Ya. Aku masuk menemui beliau dan berkata, "Sungguh aku menerima berita bahwa Anda adalah seorang laki-laki yang saleh. Anda memiliki beberapa sahabat yang merupakan orang-orang perantauan yang membutuhkan pertolongan. Aku memiliki sesuatu untuk disedekahkan. Dan aku melihat kalian adalah orang yang paling berhak menerimanya daripada orang lain." Ya, perantau yang merantau dari Mekah ke Madinah, begitu ya. Nah, coba lihat ya, kita katakan bagaimana Salman ya di sini masih ingin mempelajari ya. Ya ingin menguji ya, dia masih membawa wasiat temannya yang ada di Amuriah tadi, ini benar-benar nabi atau tidak ya. Nah ya tadi sebelumnya ya hadiah itu diterima nabi tapi sedekah tidak. Nah ini diujilah oleh Salman. Lalu aku menyodorkan beberapa kurma kepada beliau. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Makanlah." Sedangkan beliau tidak menjama dan tidak memakannya. Ya, jadi Nabi tidak memakan sedekah. Nabi menerima hadiah tapi tidak memakan sedekah. Karena tadi yang disodorkan oleh Salman adalah sedekah, Nabi tidak memakannya. Dan Nabi hanya memberikannya kepada sahabat-sahabatnya. Maka Salman pun bergumam dalam hatinya, ini adalah salah satu cirinya. Ya, ini salah satu tandanya. Ini dia laki-laki ini adalah seorang nabi seperti yang diceritakan oleh sahabatku sebelumnya. Kemudian aku pun meninggalkan beliau dan aku pulang untuk menyimpan beberapa buah kurma lagi. Ya. Nah, jadi memang betul-betul ini menunjukkan kesungguhan Salman ya. Ya, pelajaran yang dia dapatkan dalam hidupnya ini betul-betul menjadi suatu pelajaran yang berharga. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, ia pernah tertipu oleh seorang uskup ya. Ya, yang dia kira ini adalah laki-laki yang baik. Ya, ternyata tidak. Nah, demikian. Jadi kalaulah kita katakan sahabat dari Amuriah itu menyebut nama Nabi, mungkin selesai urusannya. Atau Nabi sudah muncul dan si laki-laki dari Amuriah itu tadi mungkin tinggal menemui Nabi saja ya. Tapi laki-laki dari Amuriah itu cuma menyebutkan ciri-ciri. Maka Salman pun ingin memastikan bahwa ciri-ciri itu ada pada orang ini. Pada laki-laki ini, yaitu Nabi SAW. Nah, setelah itu Rasul pindah ke Madinah. Dan aku pun pergi mendatangi beliau dengan membawa kurma tersebut. Aku berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku melihat Anda tidak memakan harta sedekah. Kemarin aku beri sedekah, kamu tidak makan. Ini bukan sedekah, ini adalah hadiah dariku. Aku memberikannya sebagai bentuk penghormatan." Maka beliau lalu memakannya dan memanggil para sahabat. Mereka pun turut makan bersama beliau. Maka aku bergumam dalam hati, sekarang sudah ada 2 ciri yang terbukti. Beliau menerima hadiah. Beliau tidak menerima sedekah. Nah, demikian ya. Jadi pelan-pelan coba lihat ini berdasarkan pengalaman hidup Salman ya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk mempercayai begitu ya. Nah,
dia ingin membuktikan dulu gitu. Nah, beberapa waktu kemudian aku datang untuk menemui Rasulullah lagi. Saat itu beliau sedang berada di pemakaman Baqi' Gharqad. Beliau baru saja mengiringi jenazah salah seorang sahabat beliau yang meninggal dunia. Beliau memakai mantel 2 lapis. Beliau duduk bersama para sahabatnya. Dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku memutar ke arah belakang untuk melihat punggung beliau. Ya, apakah benar ada tanda kenabian yang seperti yang diceritakan oleh sahabatku? Ini yang ada dalam hati Salman. Tatkala melihat gelagatku, Rasulullah mengerti, ya, tahu bahwa aku sedang menyelidiki kebenaran ciri-ciri yang diceritakan kepadaku itu. Ya, Nabi memahami gitu. Ya, Nabi memahami apa yang diinginkan oleh Salman. Ya, nah maka beliau pun menurunkan selendangnya hingga aku melihat tanda kenabian tersebut. Aku melihat tanda kenabian itu di antara dua punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Lalu aku mendekat ke arahnya dan mencium tanda itu, lantas aku menangis. Dan beliau berkata kepadaku, berputarlah kembali. Maka aku pun membalikkan badanku ke hadapan beliau. Maka aku ceritakan kepada beliau kisah perjalanan hidupku ini, persis seperti menceritakannya kepada engkau, wahai Ibnu Abbas. Jadi ini Salman menceritakannya kepada Ibnu Abbas, ya. Nah, sungguh Rasulullah ingin agar kisah ini juga didengar oleh para sahabat yang lain. Maka Salman pun menceritakan kisahnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, barulah ya Salman bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini adalah satu, ya kita katakan satu keberuntungan yang besar dalam hidup Salman, ya, dari perjuangan yang berat yang telah dia lewati, ya, meninggalkan kampung halaman, berpindah dari orang ke orang, ya, berkelana, ya, harus mengalami banyak ujian dan musibah dalam hidup, dan pada akhirnya semua itu terbayar, ya, dengan pertemuannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah keberuntungan yang besar dalam hidup Salman, yaitu bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Ini keberuntungan yang Allah sebutkan sebagai apa? Nikmat yang alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Itu para sahabat yang mulia. Mengapa? Karena mereka diberi satu kita katakan kemuliaan, kehormatan, keberuntungan, ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu mereka bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Sesuatu yang tidak akan bisa diraih oleh siapapun sepeninggal mereka. Ya. Satu keberuntungan yang tidak akan bisa diraih oleh siapapun, ya. Satu kekayaan, ya, satu kehormatan yang tidak akan bisa dicapai dan diraih oleh siapapun selain mereka. Dan itu didapatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi ini kisah masih berlanjut lagi, ya. Nanti akan kita teruskan, ya, di bagian terakhir mungkin, ya, kisah Salman ini, ya. Nah, di sini ya sampai kita kepada pertemuan Salman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, syukuran jazakallahu khair kepada Al-Ustaz yang sudah menjelaskan faidah-faidah yang bermanfaat dari kisah perjalanan Salman Al-Farisi dalam menjemput hidayah, dan disarikan dari buku Mencetak Generasi Robbani. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil faedah dari kisah tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai merantau untuk menuntut ilmu, saya ingin merantau untuk menuntut ilmu, Ustaz.
Karena jika mengandalkan menimba ilmu syar'i di daerah saya hanya terbatas menggunakan internet seadanya. Saya memiliki orang tua yang ingin saya di rumah saja. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Ya, memang ya, ini satu kita katakan pilihan yang sulit ya, antara kita meninggalkan orang tua untuk berkelana menuntut ilmu, atau tetap bersama orang tua tapi ya kita tidak bisa berkelana ya, tidak bisa merantau untuk menuntut ilmu. Nah, di sini merantaunya tentunya bukan suatu kewajiban ya. Ya, itu tatawuan ya. Nah, tapi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Ya. Nah, ini dulu yang harus kita dudukkan. Ya, selama menuntut ilmu itu tidak terhalang dengan mengurus orang tua, maka itu dulu difokuskan. Kita gabung dua kewajiban ini sekaligus. Itu yang terbaik. Dan tidak mengorbankan satu kewajiban dengan mengerjakan kewajiban yang lain. Sementara bisa digabungkan di sini. Bukan pilihan si malakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu ya. Nah, jadi perlu didudukkan di sini, merantaunya itu tidak wajib, itu tatawuan. Banyak juga ulama yang tidak merantau dan mereka menuntut ilmu di negeri mereka sendiri, ya, sampai mati. Ya, tapi ya kita lihat merantau ini salah satu tradisi para ulama terdahulu untuk memperluas ilmu mereka. Ya, tidak ada kepuasan dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah, dan juga merantaunya kita menuntut ilmu itu mungkin ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya, sementara mengurus orang tua itu menjadi satu kewajiban ya bagi anak, apalagi nggak ada yang ngurus. Ya, apalagi tidak ada yang mengurus. Ya, maka kalau tidak ada yang mengurus, maka menjadi fardu ain bagi kita untuk mengurus orang tua. Kalau tidak ada yang lain ya. Nah demikian. Ya, maka sesuatu yang bisa kita lakukan secara sekaligus, ya lakukan. Nah, merupakan salah satu kesalahan berpikir sebagian orang adalah suka membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain, ya, sehingga mungkin dia ingin meninggalkan satu kewajiban, maka dia cari kewajiban lain untuk dibenturkan begitu ya. Ini tidak bijak, ini kesalahan berpikir namanya. Ya, kalau kita bisa menggabungkan dua kewajiban itu sekaligus, mengapa tidak? Maka kita dudukkan tadi masalahnya. Merantaunya tidak wajib. Ya, menuntut ilmunya memang wajib. Nah, selama kita bisa menuntut ilmu sambil berbakti kepada orang tua, lakukan. Mungkin orang tua tinggal berapa lama lah hidupnya. Ya, mungkin setelah itu kita baru bisa pergi merantau gitu ya. Itu waktunya merantau. Nah, demikian ya. Nah, orang tua mungkin disitulah saat-saat anak itu berbakti kepada orang tua, yaitu apa? Ketika orang tua itu sudah tidak mampu apa-apa, ya, masa kibarnya, itu masa tuanya. Nah, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua itu terutama pada saat orang tua itu sudah tua renta. Kalau orang tua masih kuat, sebenarnya orang tua juga ya yang bantu anaknya, bukan anak yang bantu orang tua, kan begitu ya. Nah, kalau orang tua masih kita katakan berkecukupan, ya bukan kita yang mencukupi orang tua, tapi orang tua yang mencukupi kita. Tapi ada masanya sebaliknya nantinya. Orang tua tidak bisa apa-apa lagi, nggak kerja, nggak mampu untuk mengurus dirinya sendiri ya, karena masalah ya usia. Nah, disitulah yang namanya berbakti itu teruji ya. Nah, demikian. Sama seperti menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim bukanlah menyambung silaturahim orang yang sekedar menyambung silaturahim kepada orang yang menyambung dengan kita. Ya, itu biasa, itu kebaikan dibalas kebaikan namanya. Ada karib kerabat kita yang menyambung silaturahim dengan kita, ya kita balas menyambung silaturahim dengannya, kepadanya, itu satu yang wajar, normal. Dan itulah seharusnya, ya. Nah, jadi menyambung silaturahim itu semakin ditegaskan, dan itulah hakikatnya ketika ada karib kerabat keluarga yang memutusnya, ya, atau menjauh dari kita, kita mendekati. Kita berusaha untuk merangkul, kita berusaha untuk menyambung. Ya, dari situlah namanya menyambung tali silaturahim. Ya, nah demikian. Kalau menyambung silaturahim dengan orang yang menyambungnya dengan kita, itu wajar. Nah, demikian juga ketika orang tua sudah tua renta, disitulah dia namanya berbakti. Ketika orang tua masih kuat, ya sebenarnya orang tua yang berkhidmat untuk anaknya, ya, ngurus anaknya itu nggak habis-habis di urusan anak, kan begitu ya. Nah, kadang orang tua masih kuat,
Ada waktu di mana mereka sudah tidak bisa berdaya lagi, terkulai lemah, ya, tidak ada kekuatan lagi, tidak mampu apa-apa lagi, mungkin sudah kembali ke ardalil umur, asfalas safilin, yaitu apa? Masa-masa lemah seperti seorang bocah yang perlu, ya kita katakan, bantuan dari orang tuanya. Begitulah kondisinya. Wallahu alam bisawab. Maka ini kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, di samping kita sekarang dimudahkan Allah bisa menuntut ilmu melalui media-media yang sangat banyak, ya. Di media sosial bisa menuntut ilmu, salah satu manfaat, ya. Ya, salah satu manfaat media sosial bisa menuntut ilmu, bisa dari YouTube, bisa dari Google, atau bisa dari orang-orang yang mungkin ada di tempat kita. Ya, mungkin kita saja nggak tahu ada orang yang berilmu di tempat kita, maka belajarlah. Tuntaskan dulu ilmu di negeri sendiri, baru kita merantau ke negeri yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Nanti ada masanya. Ya, orang tua tinggal berapa lama dengan usia yang sudah lanjut itu. Mungkin mereka tinggal menyelesaikan sisa-sisa umur. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan kebanyakan ya kalau kita merantau untuk menuntut ilmu, ilmu yang kita tuntut itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Ya maka ya mungkin kita harus bersabar dulu, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita sabar mengurus orang tua itu adalah jalan bagi kita nantinya untuk menuntut ilmu, atau Allah akan memudahkan ilmu itu untuk kita. Ya, wallahu alam bisawab. Iya, nah baik. Terima kasih banyak. Syukran jazil khair atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Mohon penjelasan cakupan dan batasan saudara yang dikatakan ada ikatan tali rahim, sehingga bila kita berkunjung kepadanya dikatakan silaturahim. Ya, tentunya orang-orang yang ada terkait, ya, ikatan darah dengan kita. Baik itu melalui ayah maupun ibu, ya. Nah, ada akar kerabat namanya, ya. Orang yang tersambung hidupnya kepada kita melalui kedua orang tua kita. Ya. Nah, kita kan punya asal usul gitu, ya. Kita punya asal usul, ya. Sebelum kita ada orang-orang yang ya kita tersangkut terkait hidupnya dengan kita. Ya. Ya, di sini mungkin bukan kita katakan ayah ibu, ya, orang-orang yang lain yang sekitar ayah ibu, saudara-saudaranya dan lain sebagainya, ya. Pohon kekerabatan itu kan ya sangat luas dia, ya. Nah, ada orang yang memang punya keluarga besar, maka semakin banyak karib kerabat yang mungkin yang harus dia sambung tali silaturahimnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, suka tidak suka, ya mereka adalah orang-orang yang mungkin pernah juga hadir dalam hidup kita waktu kita kecil. Kadang-kadang muncul, ya, Uwa atau Pak D, Bule, kan begitu, ya. Oh, dulu saya nyeboi, dulu saya nggak. Kita pernah punya riwayat histori hidup, ya, dengan orang-orang itu yang nggak boleh kita abaikan atau kita nihilkan atau kita nafikan keberadaan mereka dalam hidup kita, dan mereka lah karib kerabat kita, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, iya. Tanya sama ayah bunda, kan gitu, ya. Nah, maka perlu kita mengunjungi karib kerabat untuk tahu, ya, apa namanya, akar pohon kekerabatan namanya, ya. Nah, oh kesini ini adalah uwa, ini adalah bule, ini paman, bibi, om, tante dan sejenisnya, ya, atau ini keponakan ini, dan ya itu kan pohon kekerabatan itu ternyata kalau setelah ditelusuri, ya, di mana-mana rupanya ada karib kerabatnya, kan gitu. Dia nggak tahu, kan begitu. Wallahu alam bisawab, ya. Kakek kita punya saudara, ya, ayah ibu kita mungkin punya saudara. Kalau nggak punya saudara, kakek nenek kita punya saudara. Kalau itu buyut kita mungkin punya saudara. Itulah pohon kekerabatan yang mungkin sangat besar, ya, karena kita bukan yang pertama hadir di bumi ini. Sebelum kita ada orang-orang yang punya histori hidup dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada yang ketiga pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah menuntut ilmu di zaman para sahabat bagi mereka yang memiliki anak kecil? Adakah dalil-dalil yang menjelaskan ketika mereka ke masjid mengajak rutin anak-anaknya ke masjid untuk sholat dan menuntut ilmu? Yang pastinya namanya anak kecil pasti ada saja keributan.
Ya, memang kondisi hari ini nggak bisa disamakan dengan kondisi di zaman Nabi ya. Ya. Dan anak-anak kecil di zaman Nabi juga nggak bisa disamakan dengan anak-anak kecil zaman sekarang ya. Sebagaimana ayah-ayahnya juga nggak bisa disamakan dengan sahabat-sahabat Nabi ya begitu ya. Nah, yang jelas ya kita tahu ya bahwa anak-anak juga hadir di masjid di zaman Nabi ya. Abdullah bin Abbas hadir ke masjid. Cucu-cucu Nabi juga hadir ke masjid ya, Hasan dan Hussein ya. Ya, Nabi tidak pernah mempersoalkan itu. Ya, hadisnya dhaif itu ya. Jauhkanlah masjid anak-anak dari masjid-masjid kan, itu hadisnya dhaif ya, nggak bisa dijadikan sebagai dasar dalam bab ini begitu ya. Jadi praktiknya mereka membiarkan anak-anak itu dekat dengan masjid. Ya, nah demikian. Ada satu kisah di mana Nabi sedang sholat berjamaah, ya tiba-tiba datang Hasan dan Husain naik ke punggung beliau sedang sujud, nggak bisa bangun, nggak bisa bangkit dari sujud ya tentunya. Maka Nabi meraih keduanya dan meletakkan mereka di samping beliau. Ini sujud pertama ini, sujud kan ada dua, duduk nggak bisa dinaikin ya. Kemudian Nabi sujud lagi, ya ketika sujud lagi anak-anak itu kembali naik lagi 2 kali kan gitu ya. Nah, Nabi kemudian meletakkan mereka di kanan dan di kiri dan Nabi bangkit. Begitulah dia dalam sholat berjamaah ini di Masjid Nabawi terhadap Nabi, di belakang itu para sahabat semua. Ya, nah demikian. Nah, selesai sholat Abu Hurairah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya tidakkah lebih baik anak ini kita balikkan saja sama ibunya? Ya, kita pulangkan saja sama ibunya." Nabi mengatakan jangan, biarkan dulu di sini kan gitu ya. Karena Nabi belum melihat ibunya. Kalau mereka dikeluarkan, ya mereka yang kecarian ibunya. Ya, nah ketika ibunya datang, baru Nabi berkata, "Nah itu ibu kalian, pergilah bersamanya." Coba lihat Nabi SAW. Dan Nabi tidak memarahi ibunya dengan kejadian itu ya. Atau bahkan bapaknya. Ya, ini anak siapa? Ini tidak. Ya, karena itulah anak-anak. Ya mereka tahu masjid, mau masuk masjid, ya dan melihat masjid. Dan ibadah kaum muslimin di situ aja udah syukur. Kita lihat anak-anak sekarang begitu ya. Prihatin kita. Kenapa? Karena mereka anak-anak remaja tentunya ya. Lebih lagi anak-anak remaja hari ini. Ya, yang mana mereka itu lebih senang nongkrongnya itu di kafe daripada di masjid. Ini anak-anak remaja sekarang. Bahkan ngaji pun maunya di kafe gitu, bukan di masjid. Ngaji itu, ya kita pernah diundang sama kumpulan remaja, mereka maunya buat kajian di kafe. Ya, saya agak gimana gitu ya. Ada, ya mungkin supaya lebih trendy katanya dan lain-lain sebagainya lah ya. Tapi bagi remaja ini ya, mereka kan seharusnya menjadi remaja yang hatinya terpaut dengan masjid, begitu ya. Nah, dulu zaman saya remaja, zaman dulu ya, jadul ya, tahun generasi remaja tahun 70-an, 80-an, itu masih ada yang namanya remaja masjid. Ya. Setiap masjid ada namanya remaja masjid gitu ya. Ya, mereka membuat kegiatan sendiri di masjid, semua kegiatannya itu ya, kajian biasanya macam-macam lah ya. Nah, itu dulu ya. Nah, di setiap masjid itu ada remaja masjid. Nah, sekarang ini nggak ada istilah remaja masjid. Yang ada remaja kafe. Anak-anak remaja nongkrong di kafe dan ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita kali ini pergeseran yang terjadi, zamannya sudah nggak sama kan begitu ya. Anak-anak remaja sekarang mereka kita juga kasihan sebenarnya dan prihatin juga, dan kita harus merasakan keprihatinan itu dan merasakan beratnya ujian yang mereka harus hadapi, yaitu mereka remaja. Ya kan, mendapati masa remaja di masa medsos dan gadget. Itu bukan perkara mudah untuk melewatinya. Mereka remaja yang hidup di zamannya medsos dan gadget. Ya. Nah, sementara kita waktu remaja dulu kita belum diuji Allah dengan itu. Ya. Belum diuji Allah dengan itu semua. Maka kadang-kadang untuk menerapi atau melakukan terapi terhadap para remaja yang kecanduan gadget, kita harus lihat dulu ya kondisi hari ini seperti itu. Seandainya kita balik remaja, belum tentu kita bisa ya kita katakan sebaik dia dalam berinteraksi dengan gadget. Mungkin kita lebih gila lagi.
Ya, kalau kita dapati remaja, masa remaja kita hari ini ya, maka kita harus paham itu dan merasakan beratnya tantangan yang harus mereka hadapi. Bahwa itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ya kita ini semacam apa ya, di akhir mereka itu semacam diakhirkan masa mudanya sampai ke masa gadget ini. Sementara kita tidak melewati itu semua. Ya, nah masa remaja kita nggak seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Baik, jadi ya tentunya biasa anak-anak main di masjid ya. Nah, ya perlu pengarahan ya. Nah, anak buat salah ya namanya anak-anak pasti buat salah. Ya, maka kita para orang tua yang harus terus membimbing dan mengarahkan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Ya selama itu tidak mengganggu dalam arti kata membuat kegiatan masjid itu terhenti, ya masih bisa ditolerir ya. Nah, artinya masih dalam batas waktu yang wajar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, jadi kita mungkin bisa lebih ramah lagi kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang datang ke masjid. Ya, karena zaman sekarang ini ya musuh marbot itu anak-anak. Musuh marbot jadi. Biasanya marbot sama anak-anak tengkar terus itu, nggak ada akurnya gitu ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, mungkin pendekatan yang perlu dirubah ya. Sehingga anak-anak itu dia merasa di masjid itu adalah tempat yang nyaman ya. Perlu waktu memang menanamkan kesadaran kepada anak-anak ketika berada di masjid. Ya perlu ya perhatian orang tua tentunya ya, dan juga perangkat-perangkat masjid. Ya, nah demikian. Anak ke masjid jangan dimusuhi. Nah, kalau dia nggak mau lagi ke masjid, kita yang susah, ya. Nah, demikian. Udah nggak usah ke masjid, ke kafe aja. Sampai besar nongkrongnya di kafe kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.